Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai VLAN atau virtualan, dan sebelumnya nanti kita akan mengulas terlebih dahulu terkait dengan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu LAN. Bagaimana nanti perubahannya atau perbedaannya, baik itu secara logik maupun secara fisik. Oke, anak-anak, saya akan menganalogikan dari sebuah kinerja LAN atau Local Area Network ketika terjadi pengiriman pesan dari seorang kepala sekolah ke dalam beberapa PC yang terhubung di switch yang ada. Nah, ketika kita mengsetting jaringan komputer kita ke dalam sebuah LAN atau Local Area Network, ketika terjadi pengiriman data, walaupun secara fisik yang kita gunakan switch manageable, dia tidak berpengaruh. Jadi tetap dia akan dikirim ke seluruh PC yang terhubung di switch tersebut. LAN atau virtualan, dia akan mengirimkan sesuai dengan alamat yang dituju. Jadi di sini terjadi pengelompokan secara logik, tapi secara fisik dia sama. Bisa dilihat di sini, ketika seorang kepala sekolah ingin mengirimkan sebuah data, walaupun secara fisik dia sama, tetapi secara logik dia akan mengirimkan sesuai dengan kelompok yang dituju. Di sini kelompok yang dituju itu ruang TKJ, walaupun ruang TKR terhubung di switch yang sama, secara fisik sama, tapi dia tidak mendengarkan pesan yang dikirim oleh kepala sekolah. Itulah fungsinya kita mengenal adanya virtual LAN, yang dia bekerja dengan cara melakukan pembagian network secara logik ke dalam beberapa subnet. Berikut saya akan mengilustrasikan tipe VLAN berdasarkan membership. Untuk yang pertama berdasarkan port, atau di sini saya menggunakan gerbang sebagai VLAN. Jadi terlihat yang aktif itu VLAN A, gitu ya. Katakan VLAN A. Kemudian yang tidak aktif berdasarkan di sini itu VLAN B. Jadi yang kita gunakan adalah berdasarkan port. Di sini saya menganalogikan jikalau ada VLAN untuk semua port yang diizinkan. Jadi semua PC yang terhubung di port tersebut dia akan diberikan perizinan. Selanjutnya berdasarkan IP address, diibaratkan plat nomor itu sebagai IP. Jadi di sini saya mencontohkan untuk plat nomor Solo Raya, dia diizinkan untuk masuk ke VLAN yang dituju. Selanjutnya berdasarkan MAC address. Jadi MAC address sebagai jenis mobilnya. Jadi kalau dia truk ya tidak bisa dia masuk ke VLAN. Kemudian kalau mobil diizinkan untuk masuk ke VLAN yang dituju. Selanjutnya berdasarkan protokol. Jadi kalau kendaraan itu besar, itu tidak bisa masuk ke VLAN yang dituju, dan kalau kendaraan itu tergolong untuk kendaraan yang kecil, dia bisa masuki VLAN yang dituju. Selanjutnya berdasarkan autentikasi. Jadi ketika dia punya kartu tol, maka dia akan memasuki di gerbang atau VLAN yang dituju untuk bisa masuk menggunakan kartu tol, dan jikalau tunai dia akan memasuki melalui gerbang yang bisa dituju dengan pembayaran tunai. Selanjutnya mode switch port yang ada pada VLAN. Terdapat dua mode yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama mode akses, di mana mode akses itu digunakan untuk melewatkan
traffic dari suatu VLAN dan hanya bisa melewatkan satu VLAN saja, jadi satu switch. Kemudian di sini terhubung dengan dua VLAN yang berbeda, jadi dalam satu switch dia bisa terkoneksi. Sedangkan kalau yang satunya ya, yang terang, itu digunakan untuk melewatkan traffic dari beberapa VLAN sekaligus. Jadi mode terang ini dikonfigurasikan pada port switch yang mengarah ke switch yang lain. Jadi ini digambarkan untuk yang sebelah kiri itu ada OSIS 1 VLAN 10, kemudian di sebelah kanan juga ada VLAN 10. Jadi terang itu penghubung antar switch yang mana dia masih berada dalam satu VLAN. Berikut topologi yang akan kita praktekkan pada kegiatan belajar di kali ini. Sebelumnya kalian siapkan dulu Cisco paket tracernya, kemudian di video ini saya akan membuat instruksi cara konfigurasinya seperti itu. Nah, sebelumnya kita tarik dulu perangkat yang kita pakai gitu ya. Jadi kita klik di layar putih di tengah, nanti akan tampil beberapa perangkat. Kita bisa klik switch ya. Kita pakai yang switch biasa atau yang 2960 bisa. Kita samakan pakai yang 2960 aja biar portnya banyak gitu ya. Kemudian kita pakai end device, kita tarik PC, bukan PC wireless ya, pakai PC biasa saja. Kita butuh 4 ya, karena kita pakai 2 untuk PC OSIS, kemudian 2 digunakan untuk yang pramuka gitu ya. Ini menyesuaikan topologi yang kita gunakan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya, di sini kita beri label dulu, nama dulu di PC 0 ya, di rename. Kita kasih nama OSIS 1 gitu ya. Disesuaikan. Kemudian PC satunya kita sesuaikan OSIS 2. Kemudian PC 2 kita kasih nama Pramuka 1. Oke. Kemudian PC 3-nya Pramuka 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita langsung bisa mengkoneksikan antar perangkat dengan cara klik switch-nya ya. Kita akan mengkoneksikan, klik connect, kemudian ke OSIS 1 dulu. Kita pilih kabelnya terlebih dahulu. Kita pilih crossover. Nah, ini disesuaikan dengan topologi, kita samakan aja di bahan ajar. Pakainya FE0/1, kemudian di PC-nya FE0 tentunya. Ya, karena hanya ada satu port kalau di PC. Kemudian kita klik topologi, ada di samping kiri tulisan connect ya, gambar topologi itu bisa diklik. Kemudian kita koneksikan ke PC 2 ya, ke OSIS 2, mohon maaf. Kita pilih kabelnya. Nah, ini pakainya FE0/2. Ini nanti bisa kalian catat, diisikan di topologi logic yang ada di LKPD. Jadi nanti akan menyesuaikan interface yang kita pakai seperti itu. Ya. Kemudian kita koneksikan ke PC Pramuka 1. Kita pakai FE0/3, kemudian FE0. Selanjutnya konekkan ke Pramuka 2, FE0/4, kemudian di FE0. Jadi ini nanti bisa kalian catat ya, tadi FE0/1 itu artinya berarti colokan ya, atau interface 0/1 itu ke OSIS 1. Nanti bisa dicatat dan dituliskan di topologi logic gitu ya. Topologi logic nanti bisa dituliskan sebagai dasar kita konfigurasi ya. Kemudian 0/3 di Pramuka 1, kemudian 0/4 di Pramuka 2. Oke, kita kembali ke topologi.
ini tadi belum jadi diklik ya, kita ulang. Oke, terus kabel FE04, kita klik FE0. Nah, kalau sudah seperti ini artinya dari masing-masing PC ini sudah tersambung ke kabel, tapi kita belum mengkonfigurasi ya. Kita akan mengkonfigurasi VLAN tagging. Yang pertama kita masuk ke switch-nya, kemudian klik CLI ya, kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik tombol kiri bawah biar keyboardnya muncul ya. Yang pertama kita tuliskan seperti yang ada di bahan ajar ya, di PDF-nya. Kita tuliskan enable, tapi bisa dituliskan dengan kata ENA gitu ya. Kalau mau lengkap ya diklik tab, kemudian enter. Kalau sudah, conft ya, atau konfigur terminal, conft ya, atau converter gitu boleh, kemudian di enter. Kalau sudah, kita langsung konfigurasi untuk yang VLAN 10 ya. Di VLAN 10 itu anggotanya itu ada FA0/1 dan FA0/2 ya. Berarti kita langsung bisa menuliskan interface range karena urut ya. Kalau nggak urut nanti bisa dilihat video yang satunya gitu ya. Kalau ini interface-nya urut ya, FA0/1/2 ya. Ini artinya dari port RJ yang milik 1 dan 2 itu dia sebagai VLAN 10 ya, dia anggotanya PC OSIS tadi ya. Kemudian kita setting VLAN-nya ya, switch port, mode, akses gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian switch port, akses, bisa diklik tab ya. Jadi nanti biar muncul, kalian bisa klik tab atau enggak ya dituliskan manual seperti ini. Nah, kalau sudah, klik exit ya. Kita konfigurasi yang VLAN 20 miliknya Pramuka. Gini. Oke. Ya, kita bisa menuliskan interface range karena dia urut. Kalau nggak urut berarti harus pakai yang interface yang satu-satu tadi. Ya. Kalau urut berarti langsung tinggal FA0/3 strip sampai gitu ya. Sampai 4. Kalau nanti sampai 5 berarti ya 3 strip 5 gitu ya. Disesuaikan. Nah, switch port, mode, akses. Kemudian switch port, akses. C-nya terlalu banyak ya. VLAN 20. Jadi nanti bisa diklik tab, enter. Nah, kalau sudah seperti ini artinya si switch itu sudah memanageable ya. Si switch itu sudah memanage ya, membagi, memecah. Port 1 dan 2 itu miliknya OSIS 1. Jadi ketika si OSIS 1 ini mengirimkan pesan ke OSIS 2, si Pramuka ini nggak ngerti, nggak tahu gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Di OSIS 1 kita klik desktop, kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu ya. 192 ini juga menyesuaikan di topologi yang ada di bahan ajar. Kemudian klik subnet mask. Subnet masknya karena /24 berarti 255.255.0. Oke, di apply, close, kemudian masuk di topologi. Kita pilih OSIS 2, kita pilih IPv4 konfigurasi. Oke, masukkan IP-nya, subnet masknya. Ini juga menyesuaikan di bahan ajar, sudah ada topologinya. Pramuka 1 pakai IP 192.168.20.1.
Maaf, subnet mas 255. Oke, apply. Kemudian pramuka 2 kita buat juga 192.168.20.2. Kemudian subnet masnya kalau sudah, untuk ngeceknya kalian bisa klik tanda titik 3 di atas, kemudian skenario. Nah, ini untuk ngecek kirim pesan ya. Artinya kalau kita nge-broadcast itu bisa kelihatan enggak gitu ya. Seperti yang tadi sudah saya bilang, fungsi VLAN itu memecah. Jadi ketika kita memecah, oh ini VLAN 10 berarti kelompok 10 gitu ya. Oh ini VLAN 20 berarti kelompok 20. Artinya ketika dalam satu lingkup VLAN 10 itu dia nge-broadcast pesan seperti ini, si VLAN 20 atau kelompok lain itu tidak ngerti, tidak tahu gitu ya. Jadi contoh tidak tahunya apa? Ini kita ngirim pesan di kelompok yang berbeda, tidak bisa, karena seharusnya memang tidak bisa, karena fungsi VLAN itu dia memecah gitu ya. Jadi ini yang dikatakan tidak tahu tadi ya. OSIS 2 kirim pesan ke OSIS 1, OSIS 1 kirim pesan ke OSIS 2. Nah, bisa. Oke, kemudian dari pramuka 1 kirim pesan ke pramuka 2. Begitupun sebaliknya, harusnya bisa. Jadi, kalau kita nyebrang antar VLAN tentunya tidak bisa. Ya, karena fungsi VLAN itu ini tadi mengelompokkan atau memecah. Yang mana dia hanya bisa terkoneksi dalam satu kelompok atau satu VLAN. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai terang gitu ya. Jadi bagaimana ketika antar VLAN itu bisa terhubung ketika secara fisik dia terhubung di switch yang berbeda. Ya, langsung saja kita tarik dua switch sesuai dengan topologi yang ada di bahan ajar. Seperti ini. Kemudian kita tarik juga 4 PC. Pakai yang PC biasa. Oke. Nah, kalau sudah bisa dihubungkan antar perangkatnya, kita klik di switch ya. Ini antar switch saya hubungkan pakai cross. Kemudian untuk Ethernetnya saya pakai yang 2/1. Jadi untuk interface itu sebenarnya bisa bebas, akan tetapi nanti kalian jangan bingung ketika terjadi error. Itu sebenarnya bisa jadi karena interface yang berbeda tapi kalian menuliskannya sama gitu ya. Jadi bisa nanti ditulis dan digambar secara manual ya, di buku tulis itu digambar, atau enggak di tabel topologi logiknya kalian lengkapi terlebih dahulu. Itu yang akan jadikan pedoman kalian merancang gitu ya. Jadi dalam konfigurasi nanti bisa dituliskan secara manual, atau enggak ya kalian bisa menuliskan di tabel di topologi logik. Oke, saya akan menyambungkan antar ini ya, dari switch ke PC ya. Yang PC 0 saya hubungkan ke FO0 FE0/1. Begitupun untuk yang PC 1 saya hubungkan kabel strike untuk yang port yang kedua. Nah, ini nanti perlu ditulis biar nggak keliru gitu ya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita samakan biar nggak bingung.
Jadi yang ke OSIS 1 berapa gitu ya, nanti bisa ditulis. Nah, seperti ini. Kalau sudah sebelumnya kasih nama dulu sesuai dengan topologi yang ada di bahan ajar ya. Nanti kalian lihat lagi video sebelumnya, saya sudah menampilkan topologi. Ini switch 0 saya kasih lantai 1. Kemudian switch 1 saya kasih nama lantai 2. Oke, seperti ini ya. Visi 0 saya kasih nama OSIS 1. Visi 1 saya kasih nama Pramuka 1. Ini OSIS 2 yang visi 3 Pramuka 2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita langsung konfigurasi dari masing-masing switch ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ketika kita konfigurasi, kita lihat dulu dan digambar dulu atau ditulis di tabel dulu interface yang kita gunakan ya. Ketika tidak tampil bagaimana? Kalian bisa klik tombol titik 3 di atas. Ya, kalian pilih option. Kemudian ini show port label dan device name label bisa dicentang terlebih dahulu biar nanti penamaan interface di sini muncul gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa konfigurasi mulai dari switch, diklik kemudian masuk ke CLI, kita enter, tampilkan keyboardnya, tulis pertama N ya, kemudian conf T, konfigur terminal, tapi bisa ditulis dengan conf T, enter. Nah, kemudian kalian tuliskan VLAN ID-nya untuk yang OSIS terlebih dahulu ya. Kemudian kasih nama name VLAN OSIS ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface-nya. Yang VLAN OSIS tadi interface-nya FA 0/1. Enter. Nah, kemudian switch port mode akses. Nah, selanjutnya switch port akses. VLAN spasi 10 gini ya. Nah, selanjutnya kita exit, kemudian kita konfigurasikan untuk yang VLAN 20. Oke, kemudian interface-nya FA 1/1. Kemudian kalau sudah switch port. Nah, kalau sudah pernah diketikkan bisa di ini ya, tanda panah ke atas. Nah, tadi kan
switch port not access, tinggal enter. Kemudian yang kedua, nah yang ini ya, nah ini kita rubah jangan 10 karena untuk yang VLAN untuk yang pramuka kita pakai ID 20. Oke, kalau sudah di exit. Nah selanjutnya yang ketiga ya, jangan lupa untuk interface antar switch ya, FA 2/1 ya, switch port mode terang. Ini ya. Nah, ini artinya sudah selesai konfigurasi untuk yang switch 1. Nah, selanjutnya untuk yang switch yang kanan sama seperti yang tadi. Pertama N dulu. Kemudian kasih VLAN ID. Nah, oke. Selanjutnya nama VLAN-nya, name VLAN. Nah, selanjutnya masuk ke interface FA 0/1 ya. Oke, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN oke. Kalau sudah bisa diklik exit, kemudian kita masuk di VLAN 20. Nah, kemudian kita kasih nama, name VLAN pramuka. Kemudian untuk interface-nya, interface FA 1/1. Nah, switch portnya bisa di ini biar nggak nulis terus, tanda panah gitu ya. Nah, ini jangan lupa 20. Kalau sudah di exit, kita masuk interface yang untuk antar switch ya. Jangan lupa FA 2/1, kemudian switch port mode terang. Nah, enter, kemudian kembali ke topologi samping lantai 2 ada gambar topologi, diklik. Nah, selanjutnya kita konfigurasi di setiap PC-nya sesuai dengan IP yang sudah di setting di sana gitu ya. Jadi untuk yang PC OSIS 1 IP-nya 192.168.10.1, kemudian di subnet mask-nya 255.255.255.0, enter, apply, kemudian close. Kita kembali ke topologi. Untuk yang pramuka 1 kita konfigurasi 192.168.20.1. Kemudian 255.255.255.0, kemudian apply, close. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi di setiap PC yang ada di switch selanjutnya yang
kanan gitu ya, yang ada di lantai 2. Ini untuk OSIS tadi sudah 10.1, ini 10.2, 255, 255, 255.0. Oke, apply. Nah, ini tadi ada spasinya ya. Ini apply, close. Nah, kalau ada peringatan seperti itu bisa dilihat ya, jangan diabaikan biar nanti tidak terjadi kesalahan gitu ya. 192.168.20.2. Oke. Nah, selanjutnya apply. Oh, ini tadi saya tuliskan di gateway ya. Seharusnya di subnet, Mas. Ini. Yap. Nah, ini yang pramuka 2, apply, close. Kita masuk di topologi. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti artinya kita sudah konfigurasi dan juga kita sudah menghubungkan itu ya. Langkah selanjutnya kita tinggal cek hasil konfigurasi. Kita klik tanda titik 3, kemudian skenario. Kita akan mencoba mengirimkan pesan yang satu VLAN ya. Dari OSIS 1 diklik, kemudian kirim pesan ya, kirim pesan ke OSIS 2. Ya, seharusnya berhasil. Oke, di sini sudah berhasil di dalam satu VLAN. Begitupun sebaliknya, kita kirim harusnya bisa. Nah, kalau sudah seperti ini artinya walaupun dia secara fisik berbeda switch atau berbeda lantai kalau di kasus ini gitu ya, tapi ketika dia dikonfigurasi dalam satu VLAN, itu artinya dia bisa broadcast pesan ataupun broadcast file ya, yang artinya dia bisa sharing apapun gitu ya, karena dia terjadi dalam satu VLAN tanpa dalam satu switch misalkan itu ada PC Pramuka 1 atau Pramuka 2, dia tidak bisa mendengar dari percakapan yang ada di PC OSIS gitu ya. Tuh, kemudian selanjutnya saya akan mencoba mengirimkan pesan ke Pramuka. Ya, di sini pasti violet karena si Pramuka dan OSIS ini dia berada di berbeda VLAN, walaupun secara fisik OSIS 1 dan Pramuka 1 dia terhubung gitu ya, tapi secara logik dia tidak bisa terhubung gitu. Nah, selanjutnya yang Pramuka akan saya cek ya, berbeda lantai, walaupun berbeda lantai karena sudah ada mode terang yang ada di antar switch ya, makanya dia bisa terhubung gitu ya. Oke, ini jadi praktikum kali ini pada akhirnya kita bisa mengkonfigurasikan ya antar gedung atau antar lantai ketika dia berbeda switch tapi dalam satu VLAN, jadi tetap bisa terhubung. Itulah fungsi dari mode terang gitu ya. Tentang satu VLAN yaitu satu broadcast domain, sehingga ketika ada sebuah VLAN ya, sebuah komputer yang dia anggota di satu VLAN tertentu, dia tidak bisa berhubungan ya, atau broadcast domain atau broadcast file kayak gitu, tidak bisa dengan nyebrang ke VLAN yang lain. Nah, bagaimanakah ketika ada sebuah kondisi ketika satu PC yang dia berbeda VLAN
itu dia mau tetap bisa terhubung gitu ya. Jadi tetap bisa terhubung tapi dalam kondisi tertentu. Jadi dia bisa memilih ketika semuanya harus di broadcast pesan, ketika hanya beberapa VLAN yang di broadcast. Nah, ini kita butuh yang namanya sebuah router ya, atau kita butuh yang namanya konsep inter VLAN routing ya. Jadi kita langsung saja praktekkan. Untuk praktikum hari ini kita belajar mengenai inter VLAN routing ya. Untuk topologi kita gunakan sama persis yang ada di bahan ajar ya. Kita tarik router yang 1841, kemudian switch satu juga, ini pakai yang 2960. Jadi jangan kebalik karena nanti berbeda router atau berbeda switch dia akan berbeda secara konfigurasinya ya, karena interface-nya mesti berbeda. Interface kita tarik 4 PC. Ya, oke. PC-nya pakai yang PC biasa, jangan PC wireless. Oke, selanjutnya kita sambungkan ya antar perangkatnya, terus kabel FE0/0 kita sambungkan ke FE0/1, kembali ke topologi, kemudian switch 0 kita konfigurasi dengan PC 0. Jadi nanti setelah kita sambungkan antar perangkat bisa ditulis ulang gitu ya di topologi logiknya, biar kalian tidak ini kebalik-balik gitu ya. Jadi kunci dari kita konfigurasi itu di interface ya. Kalau interface-nya keliru akan keliru semuanya ya. Jadi interface itu istilahnya port yang kita pakai. Jadi VLAN itu kan kuncinya itu ya. Jadi port mana yang kita pakai, karena ini basicnya kita menggunakan yang VLAN port. Oke, jadi sebelumnya kalian bisa tuliskan dulu di topologi logic untuk router ke switch pakainya FA0/0, kemudian yang switch ke PC untuk VLAN 10 itu pakainya yang FA0/2 dan FA0/3 untuk PC 0 dan PC 1 yang akan kita gunakan sebagai PC ruang kesiswaan. Kemudian untuk yang PC 2 dan 3 itu sebagai VLAN 20 ya, interface-nya 0/4 dan 0/5 untuk ruang humas ya, jadi PC humas gitu ya. Jadi untuk topologi kita ikut di bahan ajar. Untuk selanjutnya kita konfigurasi milik switch ya. Enter and config. Oke, kemudian kita tuliskan VLAN 10 ya, name ya, namanya untuk VLAN 10 tadi milik yang siswaan. Kemudian interface range F0/berapa tadi 2 sampai ya, ditulis ya, jadi biar tidak kelupaan ya. Ini untuk VLAN 10 ya, switch port ya. Tuliskan VLAN 20. Oke.
humas, enter. Kemudian interface ringnya sampai 5 ya. Jadi ini kita berpedoman pada topologi logik yang sudah kalian isi ya. Kemudian switch port ya, mode akses, selanjutnya switch port akses untuk VLAN 20, kemudian exit. Kalau sudah, kita bisa ngecek dengan cara menuliskan show VLAN. Di sini terlihat ya ID 10 untuk kesiswaan ya, ID 20 untuk humas, dimana di port aktif ID 10 itu untuk FA0/2 yang tersambung di PC 0, kemudian FA0/3 di PC 1 itu ya, kemudian 45 di PC 2 dan 3 bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi milik PC 0. Kita akan konfigurasi IP-nya 192.168.10.2, kemudian subnet NAS-nya 255.255.0, untuk gateway-nya 192.168.10.1. Masuk ke topologinya. Kemudian PC 1 masukkan IP 10.3 subnet pasang. PC 2 kita masukkan IP
hasil konfigurasi intervilan, kita coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1 yang dia dalam satu VLAN, PC 2 ke PC 3 juga dalam satu VLAN. Oke, ini bisa terhubung. Kemudian kita melihat apakah konfigurasi dari intervilan itu sudah berhasil gitu ya. Jadi dari konsep intervilan tadi bahwasanya kita tahu ya, itu proses memforward lalu lintas dari satu jaringan VLAN ke VLAN yang lain. Dengan kata lain, dia akan menghubungkan host-host yang berbeda VLAN-nya. Jadi kita tahu tadi di PC 1 itu dia berada di VLAN 10, PC 2 berada di VLAN 20 ya. Jadi ini sudah berhasil sehingga fungsi interVLAN itu bisa kita terapkan. Nah, kita coba di sebaliknya, PC 3 coba kita kirim pesan ke PC 1. Ini tidak terlihat, saya ganti yang PC 2 ya. Oke, ini dari hasil kita konfigurasi di interVLAN.